Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada. Doa saya semoga jenengan semuanya sehat dan jenengan semuanya selalu bahagia bersama keluarga masing-masing, dan juga turut prihatin atas tragedi musibah yang menimpa kapal selam Nanggala 402. Semoga para patriot-patriot bangsa tenang di alam surga dan menjadi tauladan bagi kita semua, menjadi patriot-patriot Ibu Pertiwi dan menjaga samudra kita untuk selama-lamanya dan tenang di surga, Allahumma amin. Dulur-dulur sebangsa setanah air, saat ini harga porang ada naik turun sekitar Rp200 itu di tingkat pabrikan, tetapi kalau di tingkat petani stabil 8.500 lur. Jadi stabil 8.500 untuk terutama untuk area Jawa Timur. Dan seperti biasa kalau musim menjelang Lebaran seperti ini ada peningkatan penjualan karena untuk kebutuhan Lebaran. Jadi karena untuk kebutuhan Lebaran tersebut, kebutuhan untuk Lebaran otomatis para petani rame-rame jual walaupun harganya masih agak miring untuk keperluan Lebaran. Gawe tuku isi meja lur, karena walau bagaimana kita sudah rindu suasana Lebaran yang normal, karena tahun kemarin sudah nggak ada open house. Kemungkinan tahun ini walaupun secara sembunyi-sembunyi mungkin tradisi petani tetap open house lur. Nggo tuku astor karo roti. Jadi untuk beli astor sama roti, walaupun belum dipanen skala banyak, tetapi karena bersamaan maka ya omsetnya panenan itu meluber, bahkan di gudang-gudang kemarin banyak yang overload, over capacity atau meludak lah. Meludak rapopo lur, angger duitnya ora seret. Karena untuk tahun yang lalu itu tahun 2020 barang meludak, akhirnya duitnya seret lur. Jadi transferannya seret, maka terjadi kolab di tingkat pengepul. Jadi pengepul karena sudah kirim ke perusahaan, di sana uangnya nggak cair-cair, maka ya tersendat lah keuangan. Begitu dulur, karena sudah terdengar adzan, kami cukupi dulu dan nanti kita sambung lagi videonya lur. Nanti kita sambung lagi. Dulur-dulur sebangsa setanah air, banyak pengaduan, banyak cerita yang masuk ke redaksi PPCI bahwasanya tanam porang banyak yang gagal. Gagal tanam porang kali ini
disebabkan yang pertama faktor bibit. Jadi mendapatkan bibit yang tidak berkualitas atau cenderung kejar bibit murah tetapi kualitasnya kurang terjaga, daya kecambahnya kurang, dan bisa juga itu ada bibit-bibit penyakit, ada jamur, ada juga busuk, kering, dan juga penyakit bawaan ataupun bibit katak yang belum dorman. Jadi bibit katak yang belum dorman bisa juga mengakibatkan error. Untuk dulur-dulur sekalian, bahwasanya yang kedua adalah lahan. Lahan itu semua lahan bagus lur. Cuma di lahan-lahan tertentu sebenarnya di lahan itu bagus, di lahan-lahan tertentu saja yang sekiranya kurang nutrisi atau kurang perlakuan atau memaksakan diri porang ditanam di tanah tersebut tanpa mempertimbangkan MDPL, kelembapan, suhu udara, iklim. Seharusnya diukur pH tanahnya paling enggak 5-7. Itu kalau punya alat ukur, kalau enggak punya alat ukur ya untuk mendeteksi kalau di daerah tersebut atau di tanah tersebut sering tumbuh tanaman atau rumput berdaun lebar semacam berokan, bayam-bayaman, bawangan, atau suket gaya baru, selangking, pokoknya yang berdaun lebar itu kalau ditanami porang pasti bagus. Jadi untuk mendeteksi lebih gampang itu dengan mendeteksi rumput yang tumbuh di situ sebelumnya. Sebelum diolah tanah, kalau di situ rumputnya itu yang biasa tumbuh itu berdaun lancip seperti rumput lamur, alang-alang, terus yang seperti lamur itu yang panjang-panjang itu ceklean, suket meraan, itu kurang bagus karena itu menandakan bahwasanya tanah tersebut kurang subur. Jadi tanah tersebut kurang subur. Kalau tanah tersebut kurang subur, ditanam porang juga kurang maksimal. Dan juga yang menyebabkan error kadang pupuk lur. Pupuk kandang yang fermentasinya masih jalan. Betul pupuknya sudah difermentasi, betul organiknya itu dari pabrikan tertentu yang sudah kondang. Tetapi kalau di dalam itu masih ada bakteri, senyawa, mikronya itu masih hidup, maka ketika porang itu ada unsur gulanya, unsur glukosa atau glukomanannya itu muncul, akarnya itu biasanya cenderung menjadi bongkeng. Umbinya bongkeng, umbinya krewek-krewek, umbinya ada busuknya, ada juga semacam kokolan, semacam kalau sering kita sebut dengan ulat kuning gul di dalamnya. Itu adalah bawaan dari pupuk kompos atau pupuk kandang, baik yang sudah difermentasi maupun yang belum difermentasi. Atau waktu tanam itu baik katak maupun umbi bersentuhan langsung dengan pupuk tersebut, itu juga akan mengakibatkan hal yang sama. Jadi segala sesuatu itu harus berimbang lur, baik itu jenengan menggunakan pupuk apapun harus berimbang. Tidak bisa kalau terlalu banyak pupuk subur itu malah bikin error begitu. Jadi untuk saudara-saudaraku sekalian harus harus selektif lah. Dan kalau bisa bergaullah dengan petani-petani yang memang sudah petani, yang petani asli yang sudah berhasil.
sempatkan waktumu untuk datang sambil silaturahmi beli bibit seperti itu dan tanya-tanya syukur ke ladangnya. Walaupun sekarang ini kan musim panen, malah nanti kalau ke ladang syukur-syukur ada pelajaran baru mengenai cara pemanenan, cara pembibitan, dan mana yang bisa dijadikan bibit dan mana yang tidak bisa dijadikan bibit. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, sekiranya tetap semangat. Jadi banyak juga, dan nanti kalau sudah berhasil kita harus menguasai pasarnya lur. Jadi nanti mau dijual kemana porang kita, mau kapan yang dijual yang paling tepat, itu harus kita tahu. Karena tanpa kita mengetahui pasarnya, itu sama juga bohong. Bisa budidaya jumlah banyak, nanti nggak tahu buangannya kemana, nanti jualnya kemana, arah marketnya kemana. Itu harus sama-sama jalan. Makanya gunakanlah komunitas-komunitas semacam PPCI atau komunitas-komunitas yang lain untuk saling tukar informasi, untuk saling mengisi, saling share untuk perkembangan porang lebih lanjut. Karena lewat porang ini adalah harapan kita, karena sudah banyak dulur-dulur kita yang mengeluarkan kantongnya, menguras dompetnya untuk usaha budidaya porang. Dan per hari ini harga 8,5 sampai 88 lur, walaupun headnya 9.000. Itu harga per akhir April ini. Jadi begitu dulur, semoga informasi ini bermanfaat dan selalu semangat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun.